Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu masih dalam bab yang pertama, yaitu bab tentang masih ingat al-ikhlas, bab al-ikhlas wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al barizah wal khafiyah, yaitu bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Jadi menghadirkan niat, bukan melafazkan niat. Imam Nawawi mengatakan ihdhar an-niyah, yaitu menghadirkan niat dalam seluruh amal perbuatan, dalam seluruh amal perbuatan kita, wal aqwal dan perkataan, wal ahwal dan keadaan, al barizah wal khafiyah, yang jelas, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Kita sudah jelaskan beberapa ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi dan juga hadis yang pertama, yaitu hadis Umar. Hadis yang kedua yaitu hadis dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshun al-Ka'bata fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW, ya, hadis ini dari Aisyah Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jayshun al-Ka'bata, yaitu akan ada nanti pasukan yang akan memerangi Ka'bah, yang mana ketika pasukan tersebut berada di Baida, ya, Baida itu ada dua penafsiran oleh para ulama. Yang pertama, Baida artinya tempat padang pasir yang luas. Itu yang pertama. Yang kedua, artinya Baida suatu tempat di Madinah, suatu tempat atau suatu nama daerah di Madinah, jalan menuju Mekah. Nabi SAW mengatakan yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, kemudian ditenggelamkan. Yukhsaf artinya ditenggelamkan ke dalam perut bumi pasukan tersebut. Bi awwalihim wa akhirihim, mulai dari awal mereka sampai akhir, maksudnya seluruhnya, seluruh pasukan itu, baik yang ada di front terdepan ataupun yang di belakang. Qalat Aisyah, qultu ya Rasulullah. Aisyah berkata, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim fihim aswaquhum? Bagaimana ditenggelamkan seluruh pasukan ini, sedangkan dalam pasukan tersebut bisa jadi ada orang yang
fihim aswaquhum, artinya orang yang dia hanya ikut-ikutan dan tidak ada niat untuk memerangi Ka'bah. Itu maksudnya adalah bahwasanya pasukan ini ketika dia misalnya berhenti dan sebagainya, ya mungkin ada orang yang datang ke pasukan tersebut, maka kata Nabi ditenggelamkan seluruhnya. Waman laisa minhum, termasuk juga yang bukan dari mereka, maksudnya bukan dari pasukan tersebut, yang mereka berada di situ. Qala Rasulullah SAW, yuhsabu bi awwalihi wa akhirih, thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Akan ditenggelamkan seluruhnya, kemudian mereka dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita, pertama Nabi memberikan kabar bahwasanya nanti akan ada pasukan yang akan memerangi atau ingin menghancurkan Ka'bah, itu di akhir zaman. Wallahu a'lam, apakah ini maksudnya pasukan yang nanti akan memerangi Ka'bah. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya Ka'bah itu nanti akan dihancurkan oleh orang, disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang berasal dari kira-kira dari benua Afrika, yaitu Dzu Suwaiqatain, ya kata Nabi. Itu Suwaiqatain artinya yang betisnya kecil, kedua betisnya itu kecil, yaitu orang itu yang kecil, ya, orang Dzu Suwaiqatain, yang betisnya kecil. Ya Allah lebih disebutkan ya oleh para ulama, nanti di akhir zaman Ka'bah itu akan dihancurkan. Apakah pasukan ini yang dimaksud atau bagaimana, ini Allah yang lebih tahu ya. Karena di sini tapi akhirnya Allah kayaknya tidak. Karena pasukan ini belum sampai ke Ka'bah, mereka sudah dihancurkan oleh Allah. Sedangkan orang-orang nantinya yang akan menghancurkan Ka'bah, ya Allah dari mana mereka, ya kita nggak tahu. Tapi disebutkan oleh Nabi, orang yang mereka memiliki betis yang kecil, kata Nabi SAW, yang akan menghancurkan Ka'bah. Itu di akhir zaman nanti. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang itu datang, ya, pasukan yang dia ingin punya niat untuk menghancurkan Ka'bah. Yaghzu al-Ka'bah, mereka memerangi Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Jika mereka dalam perjalanan belum sampai ke Ka'bah, kemudian Allah hancurkan mereka seluruhnya. Tadi disebutkan bahwasanya ya di dalam pasukan tersebut, tentunya pasukan tersebut yang ingin menghancurkan, biasanya enggak semua yang ingin menghancurkan, tetapi mungkin ada di antara, karena mereka adalah prajurit, ya, prajurit itu kan mengikut komandan, bisa jadi terpaksa mereka karena disuruh oleh komandan, ya sudah kerjakan. Kemudian juga tadi disebutkan fihim aswaquhum, yaitu orang-orang yang memang bukan dari mereka. Jadi disebutkan maknanya adalah ya ketika misalnya pasukan itu berhenti dari suatu tempat, maka tentunya penduduk setempat itu dia akan mendatangi pasukan itu, mungkin akan berjualan karena mungkin pasukan itu butuh makan dan sebagainya. Maka orang yang ada di situ semuanya akan dihancurkan. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita berhati-hati untuk tidak ikut dalam hal yang di situ ada maksiat. Walaupun kita tidak punya niat untuk itu, tapi kita ikut meramaikan, maka kita akan dihancurkan juga, karena kita berada di
tempat tersebut, ikut dengan pasukan tadi. Walaupun kata Nabi SAW, Aisyah mengatakan tadi, kenapa semuanya dihancurkan padahal ada orang yang selain mereka yang bukan dari pasukan itu sendiri, mungkin penduduk setempat dan sebagainya, mereka datang ke situ untuk berjualan dan sebagainya, nggak ada hubungan, tapi mereka mendatangi orang yang mempunyai niat yang buruk, orang yang bermaksiat. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita untuk kita tidak ikut-ikut dalam perkara maksiat. Kalau ada perkumpulan di situ ada maksiat, tidak boleh kita ikut datang di situ. Kalau bisa tidak usah lewat situ. Apalagi satu sakaki, tidak boleh itu. Tidak boleh kita ikut. Ada maksiat perkumpulan misalnya, tidak jauh-jauh dari situ. Karena murka Allah ada di situ. Kalau kita di situ berarti apa? Ikut kita. Itu yang dikhawatirkan. Kita masuk di dalam itu. Ini yang kita harus hati-hati. Jadi kalau ada maksiat yang paling besar kesyirikan. Kalau ada kesyirikan ya, ritual kesyirikan, tidak boleh kita ikut di situ. Oh, saya ingin jualan saja gitu. Cari jualan tempat lain. Kenapa kita ikut meramaikan acara yang itu di dalamnya ritual kesyirikan? Kalau seandainya Allah turunkan azab, semua kita kena. Rezeki Allah luas, tempat mencari rezeki luas, bukan di situ saja. Ini godaan syaitan. Maka kita tidak boleh meramaikan tempat maksiat. Walaupun tujuan kita cuma jualan, ini kan tadi dikatakan wafihim aswaquhum, ada orang-orang pasar di situ. Tapi apa? Kan pasukan ini tujuannya apa? Menghancurkan Ka'bah. Ngapain jualan sama mereka? Niatnya buruk. Tidak usah kita bantu mereka, karena niatnya untuk menghancurkan Ka'bah. Kalau orang yang pikirannya bisnis ya lumayan kan. Mereka lagi di perjalanan mungkin butuh makanan apa semua, kita jualan di situ dapat untung, tapi dia tidak lihat bahwasanya ini orang ingin menghancurkan Ka'bah. Murka Allah turun di situ. Maka ini ya, perlu kita pahami dengan baik ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kalau ada maksiat apapun bentuknya ya, maksiat yang paling besar kesyirikan, ritual-ritual yang tidak diajarkan oleh Allah SWT, jangan ikut di situ. Atau hal-hal yang bersifat maksiat yang di situ rame, tidak usah kita ikut, karena azab Allah turun di situ. Walaupun kita tidak ikut, tidak ada niat, hanya melihat saja, tidak perlu dilihat. Dari kejauhan pun tidak usah, lewat pun kalau bisa menjauh. Seperti itu orang mukmin mestinya. Jauh dari dari maksiat, dari tempat-tempat maksiat. Kenapa? Karena ini yang dikhawatirkan. Maka Nabi SAW tadi menyebutkan ditenggelamkan mereka semua, menunjukkan bahwasanya orang yang disiksa oleh Allah SWT atau dihancurkan oleh Allah SWT di dunia bisa jadi orang itu tidak ada niat. Karena perkara niat itu itu perkara hati. Maka Allah SWT menghantam semua atau menghabiskan semua perkara niat nanti di akhirat. Maka dalam hal ini ya kita berhati-hati dalam kalau ada tempat maksiat atau kita menjauh. Tidak boleh kita di situ. Ya, sebagai seorang mukmin ya tentunya orang mukmin itu tidak suka kepada maksiat. Itu fitrah yang ada dalam dirinya. Kalau ada orang mukmin suka maksiat berarti ada hal yang salah dalam dirinya. Pasti kita membenci maksiat. Perbuatan, perkataan maksiat atau tempat maksiat, tidak suka. Maka hendaknya kita menjauh agar kita tidak mendapatkan laknat Allah SWT, tidak dihancurkan oleh Allah SWT. Maka Aisyah bertanya, gimana mereka semua dihancurkan? Ya karena ikut meramaikan. Jadi istilahnya kan kelihatan, maksiat itu jadi ramai kelihatan. Kalau seandainya tidak ada kita meramaikan kan sedikit. Kenapa maksiat itu jadi ramai? Karena
diramaikan oleh orang yang memang sebenarnya tidak ada niat, tapi mereka ikut-ikutan. Jadi kita meramaikan, naudzubillah, meramaikan maksiat. Dikhawatirkan kita dapat murka Allah SWT. Nggak boleh kita meramaikan maksiat. Harus jauh dari maksiat. Karena ya azab itu akan umum sifat, menimpa semua orang. Nah, kalau kita bisa mengingkari maksiat itu tentunya lebih baik. Ya, minimal kita menjauh, itu minimal. Kita menjauh dan sehingga kita tidak memperbanyak, kelihatannya apa, maksiat tersebut. Kita tidak memperbanyak. Jangan sampai kita memperbanyak orang-orang yang melakukan maksiat atau memperbanyak kelihatannya jumlah, padahal kita sebenarnya tidak, hanya lewat saja misalnya. Kalau bisa cari jalan lain lebih bagus. Kemudian kata Nabi SAW, "Tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim." Nanti di akhirat, di akhirat Nabi. Kalau di dunia dihukum oleh Allah SWT merata semuanya. Makanya Allah SWT katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk suatu negeri beriman bertakwa kepada Allah, maka Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi kalau mereka mendustakan ayat kami, mendustakan, berarti tidak beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah hancurkan mereka. Dan bisa juga sebagian mereka tidak mendustakan, tapi hanya ikut-ikutan. Dan kebanyakan memang manusia itu ikut-ikutan. Yang tokoh-tokohnya, dedengkotnya itu cuma berapa orang. Yang lain apa? Ikut-ikutan saja. Nah, maka kita tidak boleh ikut-ikutan dalam perkara maksiat. Kemudian Nabi mengatakan baru nanti di akhirat akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Ditanya oleh Allah nanti di akhirat, kamu kesana ngapain? Hadir di situ ngapain? Maka bisa jadi orang yang tadi kita katakan hanya lewat saja dan sebagainya, tapi di dunia mereka mendapatkan hukuman yang sama karena memperbanyak sawat, istilahnya memperbanyak jumlah orang-orang yang melakukan maksiat. Kemudian hadis selanjutnya juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah wa idza istunfirtum fanfiru, muttafaqun alaihi. Qala Imam Nawawi wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat daru islamin. Yaitu dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la hijrata ba'dal fathi, yaitu tidak disyariatkan hijrah setelah Fathul Makkah. Jadi Nabi SAW kenapa hijrah dari Makkah ke Madinah? Kenapa? Ya, karena di Makkah beliau berdakwah, kemudian dakwah beliau tidak diterima oleh penduduk Makkah. Dan akhirnya beliau hijrah ke Madinah, yang mana sebelum hijrah beliau sudah berdakwah kepada penduduk Madinah. Dan kemudian ketika itu penduduk Madinah menyambut dakwah Nabi dan menjanjikan kepada Nabi, kalau hijrah ke Madinah maka kami akan membela Nabi. Maka akhirnya Rasulullah hijrah. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita makanya disebutkan di sini ketika sudah Fathul Makkah, itu ketika Rasulullah SAW sudah menaklukkan kota Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, Ramadan 8 tahun 8 Hijriah, maka ketika itu tidak disyariatkan lagi hijrah. Kenapa? Karena Makkah sudah menjadi Darul Islam, yaitu orang ketika Fathul Makkah, kita semua tahu kisahnya bagaimana Nabi SAW masuk dalam kota Makkah, yang ketika itu Nabi datang dari Madinah yang lebih kurang sekitar 10.000 sahabat yang datang ke Makkah ketika itu,
untuk menaklukkan kota Mekah 10.000 lebih kurang. Kemudian apa? Ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, maka banyak orang-orang kafir Quraisy yang masuk Islam, yang mana Nabi SAW memaafkan mereka. Ketika Nabi SAW mengumpulkan seluruh orang-orang Quraisy, kemudian Nabi berkata, apa kira-kira yang menurut kalian yang akan aku lakukan kepada kalian? Kata Nabi, kata mereka, akhun karim ibnu akhin karim, yaitu engkau adalah saudara kami yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia. Maka Nabi SAW mengatakan idhabu fa antum at-tulaqa, pergilah kalian bebas. Maka karena itulah Nabi SAW, ya penduduk Makkah masuk Islam. Nabi tak balas dendam, tidak balas dendam Nabi. Tapi Nabi memaafkan penduduk Makkah ketika itu. Maka karena sifat inilah, karena sikap ini penduduk Makkah kemudian masuk Islam. Sebenarnya Allah katakan, idza jaa nasrullah wa ra'aitan nasa yadkhuluna, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan Anda melihat manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Setelah itu Nabi SAW menyerang Hunain ketika itu, melakukan perang Hunain setelah Fathul Makkah, dan lebih kurang sahabat yang ikut 12.000. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy ketika itu masuk Islam dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat ketika Fathul Makkah. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, la hijrata ba'dal fathi, tidak perlu hijrah atau tidak syariatkan hijrah ke Madinah setelah Fathul Makkah. Kenapa? Karena kata Imam Nawawi, karena Makkah sudah menjadi Darul Islam, yaitu orang-orang Muslim sudah tinggal di sana dan mereka sudah melakukan syariat Islam di situ. Maka Makkah dan Madinah sama, menjadi Darul Islam yang di situ ditegakkan syiar-syiar Islam secara zahir, secara terang-terangan. Maka hijrah ini tetap disyariatkan sampai hari kiamat selama masih ada Darul Kufri, yaitu negeri kafir. Jadi kalau misalnya ditanya kapan tidak disyariatkan hijrah, kalau tidak ada lagi negeri kafir, maksudnya seluruh negeri di dunia ini sudah Islam semua, maka tidak perlu hijrah. Tapi kalau masih ada Darul Kufri, yaitu negeri kafir, maka disyariatkan untuk hijrah. Apa hikmahnya? Tentunya seorang yang berada di negeri kafir, dia tidak leluasa melakukan atau menunaikan syariat agamanya, karena bisa jadi dia sembunyi-sembunyi untuk sholat, untuk berpuasa atau melakukan ibadah yang lain, tidak berani terang-terangan dan tidak mungkin, dia tidak leluasa. Kemudian yang kedua juga tentunya godaannya sangat besar, baik fitnah syubhat dan syahwat sangat besar. Oleh karena itu seorang ketika berada di negeri kafir, dia mestinya hijrah ke negeri Islam kalau dia mampu, maka hendaknya dia hijrah. Kecuali dia tidak mampu. Tapi kalau dia mampu, wajib bagi dia untuk hijrah meninggalkan negeri kafir. Karena di negeri kafir fitnahnya sangat besar, fitnah syahwat dan syubhat. Syahwat, yaitu syahwat harta, wanita dan sebagainya. Kemudian termasuk syubhat, pemikiran-pemikiran yang seorang berada di tengah-tengah orang kafir, yang semuanya halal, semuanya boleh dan sebagainya. Kita bisa bayangkan, kita berada di negeri muslim saja, fitnah syahwat juga sangat dahsyat, termasuk fitnah syubhat. Apalagi di negeri kafir, semuanya serba boleh, tidak ada yang melarang, tidak ada orang yang akan mengingatkan. Maka berbahaya bagi seorang muslim, agamanya yang ditakutkan, agamanya bisa luntur, bisa hilang. Makanya disyariatkan seorang muslim untuk hijrah ke negeri muslim, karena untuk menjaga agamanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan menyuruh sahabat untuk hijrah, karena di Mekah sudah tidak kondusif lagi. Mereka diteror, mereka diintimidasi dan sebagainya ketika melaksanakan syariat Islam. Sudah tidak kondusif di Mekah, maka harus hijrah ke Madinah. Begitu juga
seorang yang berada di negeri kafir, dimanapun dia berada, mestinya dia hijrah ke negeri muslim. Oleh karena itu, ya tidak boleh seorang melakukan safar ke negeri kafir kecuali ada syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. Apa syaratnya? Pertama, dia harus punya iman yang kuat. Kemudian apa tujuan dia melakukan safar ke sana? Kalau memang tujuannya untuk belajar yang ilmu itu tidak ada di negeri muslim, silakan, boleh. Tapi dengan syarat tadi awal dia punya iman yang kuat dan bekal ilmu yang kuat. Iman untuk menjaga dirinya dari fitnah syahwat, ilmu untuk menjaga dirinya dari fitnah syubhat. Dia bisa menangkal syubhat, pemikiran yang menyimpang. Kalau dia tidak punya itu, dia tidak boleh pergi. Nah, ini penting. Apalagi di zaman sekarang ada orang bermudah-mudahan untuk pergi ke negeri kafir dengan alasan yang sangat ringan. Apa itu? Bertamasya, piknik dan sebagainya. Apakah negeri muslim tidak ada lebih hebat, lebih bagus daripada negeri kafir? Maka ini cara orang berpikir yang salah. Ini tidak dibolehkan, bertamasya ke negeri kafir nggak boleh. Negeri muslim lah banyak yang lebih hebat, lebih bagus juga. Kenapa Anda bertamasya piknik ke negeri kafir? Di situ banyak maksiat. Maka ini seorang muslim dia hendaknya menjaga agamanya. Itu yang dia kedepankan daripada urusan dunia. Urusan dunia bisa yang lain. Maka untuk hanya urusan piknik, tamasya dan sebagainya ini tidak dibolehkan. Berlibur dan sebagainya tidak dibolehkan oleh para ulama. Kapan seorang boleh melakukan berjalan ke negeri kafir? Dengan tadi syarat dia punya ilmu dan iman, kemudian memang ada tujuan dakwah, boleh dia berdakwah, mendakwahi orang di sana. Atau dia tadi memang ingin belajar suatu ilmu yang memang ilmu itu tidak ada di negeri muslim. Kemudian kalau tidak ada syarat seperti itu, maka tidak boleh. Dan itu pun kata para ulama, kalau sudah selesai urusannya harus cepat pulang. Tidak boleh dia berlama-lama di situ. Jadi jangan bangga, malah sebagian orang bangga dia melakukan perjalanan ke negeri kafir. Oh, saya sudah mengunjungi ini. Itu adalah kekeliruan yang sangat fatal. Bangga mengunjungi negeri kafir. Harusnya bangga mengunjungi Makkah Madinah. Ya, itu di negeri kafir, bangga pula. Bukan suatu kebanggaan itu. Itu aib. Ya. Bagaimana seorang menjual agamanya? Bagaimana dia mempertaruhkan agamanya pergi ke negeri kafir? Begini ya, satu hal yang penting yang perlu kita pahami. Maka Nabi SAW mengatakan, la hijrata ba'dal fathi. Ya, tidak ada hijrah ketika sudah Fathu Makkah. Kenapa? Karena sudah jadi muslim, negeri muslim, atau negeri Islam. Walakin jihadun wa niyah, kata Nabi SAW. Tetapi yang terus harus ada adalah jihad, berjihad di jalan Allah SWT. Dan jihad itu sampai hari kiamat tetap ada. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, wal jihadu madin ila yaumil qiyamah atau ila qiyamis sa'ah. Jihad itu akan terus ada sampai hari kiamat. Selama ada negeri kufur, maka jihad tetap disyariatkan. Sebenarnya juga disyariatkan hijrah. Karena jihad itu tujuannya adalah mendakwahi manusia, mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam. Itu tujuan Islam. Tujuan berjihad. Allah SWT katakan, wa qatilum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah. Apa itu fitnah? Kata Abdullah bin Abbas, fitnah dalam ayat itu berarti kesyirikan dan kekufuran. Perangi mereka sampai tidak ada di muka bumi ini kesyirikan dan kekufuran. Kalau sudah tidak ada kekufuran dan kesyirikan di muka bumi ini, tidak perlu lagi berjihad, tidak perlu lagi hijrah. Hatta yakuna din lillah. Sampai agama ini semuanya untuk Allah SWT. Maka Nabi SAW mengatakan, walakin jihadun wa niyah. Itu niat, ya, keikhlasan kepada Allah SWT senantiasa tetap ada. Wa idza stunfirtum fanfiru.
jika Anda diajak oleh pemimpin untuk berjihad, maka berangkatlah. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya berjihad itu perlu seorang pemimpin yang mengajak, yang menyerukan. Tidak mungkin kita hari ini sorak-sorak aja, ayo jihad kemana? Siapa yang ngajak? Jadi harus ada pemimpin. Kata Nabi, wa idastumfirtum, jika kalian diajak, siapa yang ngajak? Pemimpin maksudnya. Diajak oleh pemimpin, diserukan oleh pemimpin untuk berjihad misalnya. Famfiru, kata Nabi, maka berangkatlah. Makanya para ulama menjelaskan ini salah satu keadaan di mana jihad itu hukumnya fardu ain. Karena hukum jihad itu hukum asalnya fardu kifayah. Jika sebagian sudah melakukan, maka sebagian lagi tidak wajib baginya. Tapi bisa menjadi fardu ain. Kapan menjadi fardu ain jihad tersebut? Ini pertama keadaannya, yaitu ketika imam atau pemimpin menyuruh seluruh penduduk untuk berjihad, bersiap menghadapi musuh, kita harus, karena ini panggilan, seruan. Maka wajib ain bagi seluruh penduduk, bagi seluruh masyarakat. Kalau imam atau pemimpin mengajak. Jadi jika ada seruan untuk seluruh kaum muslimin untuk berjihad, maka hukum jihad ketika itu wajib ain bagi setiap muslim laki-laki yang sudah balik dan berakal dan tidak punya uzur. Yang kedua, kalau seandainya negeri muslim diserang oleh musuh, maka wajib ain bagi seluruh penduduk itu untuk melawan atau untuk membela dirinya. Walaupun kata para ulama belum ada komando dari pemimpin. Tapi kalau sudah diserang kita oleh musuh, maka wajib bagi setiap muslim yang ada di kota tersebut, di daerah tersebut harus berjihad. Itu fardu ain bagi hukumnya. Kalau daerah kita misalnya, kampung kita diserang oleh musuh orang-orang kafir, kita semua wajib berjihad. Itu hukumnya fardu ain. Selain itu, maka fardu kifayah. Maka kita bisa lihat bahwasanya Nabi SAW ketika berjihad, kadang sebagian sahabat tinggal di Madinah. Ada kalanya Nabi memang mengajak seluruhnya. Ini ya. Maka ini Nabi SAW mengatakan wa idza tumfirtum famfiru. Jika dipanggil, diajak untuk berjihad, maka berjihadlah. Kemudian hadis selanjutnya, an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayah illa syarakukum fil ajri rawahu Muslim. Wa rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul udhru. Yaitu hadis yang keempat ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau mengatakan dulu kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Dalam riwayat Anas disebutkan perang yaitu perang Tabuk. Itu kata Anas ketika pulang dari perang Tabuk. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya di Madinah ada kaum laki-laki yang kalian tidaklah melakukan perjalanan masirtum sayran atau masiran, tidaklah kalian menempuh satu jalan, wala qata'tum wadiyan, dan tidaklah kalian melewati sebuah lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersama Anda dalam hal apa? Dalam hal pahala. Habasahumul marad, ya, mereka tidak ikut berjihad karena sakit. Dalam riwayat ini disebutkan illa syarakukum fil ajri, ya, kecuali mereka sama dengan kalian dalam ganjaran atau pahala.
Dalam riwayat Anas disebutkan inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul udhur. Maksudnya ada sebagian kaum, beberapa orang di Madinah yang di belakang kita di Madinah yang kita tidak melewati sebuah lembah kecuali dan juga ya lembah ataupun pegunungan yang kita lewati kecuali mereka bersama kita. Dan mereka tidak ikut bersama kita karena ada uzur. Ya, syi'ban itu artinya at-tariq baina jabalaini, yaitu jalan di antara dua gunung. Wadiyan artinya lembah yang hampir sama. Jadi apa maksudnya? Jabir bin Abdullah mengatakan bahwasanya dulu Rasulullah SAW pernah memberitahu kepada kami ketika kita pulang dari perang Tabuk. Ya, perang Tabuk. Tabuk itu daerah menuju negeri Syam. Itu adalah perang pertama Nabi menghadapi musuh non-Arab. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguhnya kita ketika melewati jalan, menempuh perjalanan yang jauh ini untuk berjihad di jalan Allah SWT, kita menaiki gunung, melewati lembah dan sebagainya. Ada orang-orang di Madinah yang ikut, yang sama pahalanya dengan kita. Mereka tidak ikut, tapi mereka ada sama-sama dapat pahala. Kenapa mereka bisa dapat pahala? Padahal mereka duduk saja di rumah di Madinah. Sedangkan kita melakukan perjalanan yang jauh. Perjalanan di Tabuk itu jauh, perjalanan yang jauh. Dan bahkan ketika itu pada waktu perang Tabuk itu udara sangat panasnya, puncak musim saif atau musim panas. Padang pasir yang sangat luas, yang ganas. Sahabat itu sangat menderita ketika melakukan perjalanan itu. Tapi kata Nabi, tidaklah kita melakukan perjalanan ini kecuali ada di Madinah yang mereka juga dapat pahala sebagaimana kita. Jadi orang yang melakukan jihad di jalan Allah SWT berpahala. Tapi ada juga orang yang tidak ikut, tapi mereka di rumah tapi juga dapat pahala. Kenapa mereka tidak ikut? Karena ada uzur, sakit dan sebagainya. Kenapa mereka dapat pahala? Karena mereka sudah berniat. Sudah berniat untuk berjihad, tapi ada uzur. Maka mereka dapat pahala karena apa? Karena niat tadi. Ini menunjukkan pentingnya niat. Ini yang disebutkan ya, judul bab kita tentang niat. Maka penting bagi kita menghadirkan niat. Kita sudah berniat nih. Ini penting. Maka seorang perlu dia berniat untuk melakukan kebaikan. Kalau ataupun dia tidak jadi melakukan kebaikan itu karena ada uzur misalnya, ini berniat ini mau datang ke masjid misalnya, salat berjamaah, itu niat yang baik. Tapi ternyata hujan lebat misalnya, nggak jadi berangkat. Atau sakit ternyata. Dia sudah dituliskan pahalanya. Sudah dituliskan pahala seolah-olah dia salat berjamaah di masjid, padahal dia salatnya di rumah. Kenapa? Karena dia sudah niat, sudah ada niat dan memang dia sudah bersiap. Tidak hanya sekedar berniat tapi sudah bersiap mau berangkat tapi ada yang menghalangi. Maka ini menunjukkan pentingnya niat. Bagaimana kita mengkondisikan atau menghadirkan niat dalam kehidupan kita. Meniatkan yang baik. Tapi bukan berarti hanya sekedar niat, tapi niat di sini maksudnya sudah punya azam, keinginan untuk melakukan kebaikan itu. Sudah mau datang ke masjid misalnya, salat berjamaah atau hadir pengajian dan sebagainya. Tapi ternyata ada tamu misalnya enggak jadi. Misalnya tamu mendadak datang, enggak bisa, ya sudah. Maka ini apa? Atau ada yang sakit misalnya. Itu sudah punya niat, itu sudah dapat pahala. Nah, ini pentingnya kita berniat. Walaupun kita tidak jadi melakukan, tapi sudah ditulis oleh Allah SWT. Ini menunjukkan menghadirkan niat itu sangat penting. Kemudian juga dalam kita beramal, ini pentingnya kita dalam beramal itu senantiasa kita melazimkan amal itu. Melazimkan maksudnya senantiasa kita continue melakukan amal itu. Karena ketika kita continue melakukan amal itu terus menerus, kemudian suatu ketika kita ada halangan, dicatat oleh Allah SWT, tetap kita melakukan amalan tersebut walaupun kita tidak melakukannya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa jihad itu wajib, jadi wajib dia kalau ada perintah
serangan orang-orang kafir dari negara lain. Nah, kalau sekarang misalnya kasus seperti negara kita yang terjadi bahwa orang-orang kafir ini menyerang muslim tapi dari negara kita sendiri, mungkin seperti yang terjadi di Sulawesi dan apakah itu kita harus melihat atau gimana? Ya, kalau seandainya dari dalam tentunya ini ada pemimpin yang akan mengaturnya tentunya. Karena ya dalam hal ini apa? Kita misalnya di dalam sebuah negara berarti ada yang istilahnya dalam hal ini melakukan kerusuhan atau namanya bughat, yang melakukan kerusuhan, maka yang berhak mengamankan adalah yang berhak itu adalah pemerintah, pemimpin. Dia yang berhak untuk melakukan itu supaya tidak terjadi kekacauan. Sebab kalau tidak, ya, akan terjadi kekacauan. Tapi minimal bagi orang yang ada di kampung tersebut, nah, dia boleh bela diri. Yang dia diserang misalnya di kampung tersebut oleh tetangga sebelah, dia berhak bela diri. Tapi yang di lain, yang di kampung lain dia menunggu. Ya, itu maksudnya. Nah, Allah. Maka di sini ya kita kembali ke hadis Jabir tadi bahwasanya seorang yang dia sudah melakukan suatu amalan yang biasa dia lakukan, kemudian ada yang menghalanginya, maka dituliskan oleh Allah SWT pahala. Ini menunjukkan pentingnya kita menghadirkan niat. Ini yang pertama. Yang kedua, ini menunjukkan rahmat Allah dan kasih sayang Allah SWT sangat besar. Allah itu karim, ya, dermawan. Artinya walaupun kita tidak melakukan amalan karena ada uzur, memang yang uzur itu kita tidak bisa lepas darinya, maka Allah tetap menuliskan itu walaupun kita tidak melakukannya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT maha karim kepada hambanya. Dituliskan oleh Allah SWT tetap, ya, walaupun amalan itu tidak kita lakukan, baru sekedar niat, baru niat saja. Makanya nanti juga akan disebutkan bahwasanya seorang ketika sudah berniat melakukan kebaikan, maka dia dituliskan satu kebaikan. Kalau dia amalkan, maka kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 sampai 700 dan bahkan lebih dari itu, sesuai dengan tingkat keikhlasannya. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, pentingnya kita berniat, ya, pentingnya kita berniat, ya, dalam segala aktivitas kita, yang menghadirkan niat, yaitu mengikhlaskan niat kita, ya, sehingga seluruh aktivitas kita itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan dicatat sebagai suatu amalan yang baik. Nah, wallahu ta'ala mungkin sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.